Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Farul Anwar dengan NIM 245150311111128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya, yakni hasil dari analisis video mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang kembali diinisiasi oleh MPR untuk dicanangkan kembali seperti itu. Pada saat ini saya menjadi orang yang akan kontra, yakni saya secara tegas akan menolak wacana tersebut, bukan karena sentimen politik saja, tetapi karena alasan konstitusional, filosofis, dan juga moral kenegaraan yang sangat mendasar. Saya ingin menerangkan terkait landasan filosofi dan konstitusionalnya. Konstitusi adalah kontrak sosial tertinggi antara rakyat dan bangsa. Ia bukan sekadar teks hukum, tetapi fondasi moral yang membatasi antara kekuasaan agar tidak melampaui batasnya seperti itu. Dalam teori klasik John Locke, konstitusi hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tunduk pada persetujuan rakyat, bukan untuk sebaliknya. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap UUD harus dilakukan demi rakyat, bukan demi memperpanjang atau memperkuat penguasa untuk posisinya saja. Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden 2 periode bukan suatu kebetulan. Itu adalah hasil refleksi sejarah bangsa kita sendiri atas pengalaman masa lalu ketika kekuasaan yang terlalu lama berkuasa akhirnya menjadi absolut dan tidak akuntabel. Pembatasan ini adalah pengamanan demokrasi semacam firewall ataupun tembok agar republik kita tidak kembali pada pola otoriter seperti masa Orde Baru. Dari sisi teori ketatanegaraan, Hans Kelsen menjelaskan bahwa konstitusi adalah norma dasar yang harus menjadi sumber legitimasi seluruh sistem hukum. Jika norma dasar ini terlalu sering untuk diubah untuk kepentingan jangka pendek, maka stabilitas sistem hukum akan runtuh. Rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum sebagai pedoman hidup bernegara. Lebih jauh, Mahfud MD, pakar hukum tata negara Indonesia, pernah menegaskan bahwa amandemen konstitusi boleh dilakukan, tetapi tidak untuk mengubah semangat pembatasan kekuasaan. Begitu semangat ini dihapus, maka amandemen bukan lagi sebagai koreksi konstitusi, melainkan pembelokan arah demokrasi. Secara empiris kita belajar dari bangsa kita sendiri. Kita bisa belajar bahwa sebelum reformasi 1998, masa jabatan presiden yang tidak dibatasi telah melahirkan sentralisasi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan juga krisis penyalahgunaan yang menjadi kepercayaan publik itu menjadi turun. Rakyat akhirnya menuntut perubahan besar, dan salah satu hasil terpentingnya adalah pembatasan 2 periode jabatan presiden dalam UUD hasil amandemen tahun 2002. Artinya, wacana untuk membuka kembali pasal tersebut justru merupakan langkah kemunduran, bukan suatu kemajuan demokrasi. Itu seperti menghapus hasil perjuangan reformasi dan membuka kembali peluang praktik politik yang menumpuk kekuasaan pada satu tangan saja. Kita juga bisa melihat bagaimana negara Rusia dan Tiongkok. Perubahan konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan justru membuat demokrasi itu menjadi stagnan dan kekuasaan akan semakin sulit untuk dikontrol. Maka dari itu Indonesia tidak boleh jatuh kepada jebakan yang sama. Di akhir, saya ingin memberikan argumen dan juga pandangan lebih tegas. Saya berpandangan bahwa stabilitas pemerintah tidak harus dicapai dengan memperpanjang masa jabatan, melainkan dengan memperkuat institusi negara, sistem hukum, dan juga integritas penyelenggaraan negara. Jika sistemnya sehat, maka siapapun presidennya, maka negara akan baik-baik saja. Amandemen UUD 1945 hanya boleh dilakukan jikalau ada hal-hal fundamental yang perlu diatur dalam amandemen tersebut. Misalnya, isu-isu hak digital, keberlanjutan lingkungan hidup, ataupun pelindungan data pribadi. Bukan malah membahas tentang hal-hal yang sudah sangat rinci dibahas dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa, yakni mengenai penambahan kekuasaan eksekutif. Bagi saya, mengubah konstitusi untuk memperluas kekuasaan adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang pernah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Sekaligus tanda bahwa elit politik gagal melakukan introspeksi atas sejarah bangsa kita sendiri. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan amandemen konstitusi boleh untuk dilakukan, tetapi tidak untuk mengubah ruh pembatasan kekuasaan. Konstitusi itu layaknya menjadi pagar, bukan menjadi tangga kekuasaan. Menjaga UUD 1945 berarti menjaga demokrasi, menjaga rakyat, dan juga menjaga martabat bangsa. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Semoga pandangan ini bisa menjadi refleksi kita bersama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.